ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah itu tidak hanya dibuat, tetapi terus-menerus dipertahankan dan diperbesar. Kita punya memori yang begitu luar biasa, misalnya ya, tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023, yang membuat Gibran bisa jadi wapres hari ini. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum, sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum. Oke, orang boleh berharap, barangkali itu hanya strategi untuk memenangkan pilpres. Tapi sesudah memenangkan, maka dia akan membangkitkan keadilan itu. Tapi apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai seskap, yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang TNI. Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah. Saya punya tesis begini, kalau kekuasaan hari ini sejak mau berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara, mana mungkin selama 5 tahun dia berkuasa, dia akan pakai etika. Maka hanya ada 2 jenis manusia, Bang Rizal, yang berbaik sangka pada penguasa. 1, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan. Saya harus apresiasi pada UII, karena secara tegas menolak untuk mengelola SPPG. Teman-teman, tepuk tangan dong. Mana Pak Rektor tuh? menolak mengelola SPPG itu bagus. Dan tindakan yang sangat heroik. Karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah. Ketemu kembali di channel ini. Semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat. Cuplikan video barusan menunjukkan betapa tidak kondusifnya sebuah dialog terbuka yang dilakukan di UGM, di pelataran UGM, yang mana dialog tersebut dihadiri oleh beberapa menteri kabinet Prabowo Subianto. Dan pernyataan tegas dari Prabowo Subianto yang mengatakan menindak tegas oknum-oknum yang membuat kerusuhan di negara tercinta kita ini harus segera diselesaikan dan diperiksa dengan secepat-cepatnya. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, mari kita simak videonya. Dan seperti biasa di akhir video nanti kita koreksi bareng-bareng ya tentang video ini. Apakah pernyataan dari Bapak Presiden Prabowo yang menyatakan akan menindak tegas para pembuat onar, para pembuat kerusuhan yang mungkin tidak percaya dengan kepemimpinan dari Pak Prabowo akan segera ditindak. Sahabat pelita, jangan lupa nanti di akhir video seperti biasa akan kita koreksi bareng-bareng ya video ini. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah subscribe, like, dan share-nya video ini. Semoga rezeki Anda dilancarkan. Dan buat Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share, dan tombol loncengnya juga diaktifkan. Biar apa? Biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo kita simak videonya. Ini dia, silahkan. Adik-adik mahasiswa ini mungkin merasa keren kali ya berbuat seperti itu. Itu mimbar akademik loh. Dihadiri langsung oleh menteri dan wakil menteri. Representasi langsung dari pemerintah. Itu kesempatan yang baik buat mereka untuk menyampaikan protes secara langsung kepada pemerintah. Seharusnya kesempatan itu mereka manfaatkan dengan baik. Sampaikan apa yang menjadi keluh kesah kalian, apa yang menjadi aspirasi kalian, kepentingan publik apa yang kalian perjuangkan. Bicara, dialog, ungkapkan
Tujukan semua kritik dan kekesalan kalian langsung kepada orang-orang yang kalian anggap harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kalian anggap salah. Begitu cara kaum intelektual menyelesaikan masalah dan mencari solusi. Itulah nilai yang dijunjung tinggi dalam demokrasi. Tapi melihat cara-cara mahasiswa itu yang gak ada bedanya dengan kelompok-kelompok yang tidak pernah sekolah. Kayak gerombolan banteng yang dilepas dari kandangnya, lari tanpa arah yang jelas, nabrak apapun yang ada di depannya. Masyarakat mana yang merasa terwakili dengan cara-cara seperti itu? Kalian pikir publik suka? Yang ada publik kecewa sama kalian. Bahkan kalian sudah mencoreng nama baik mahasiswa Indonesia, mencoreng nama baik kampus, sekaligus sebagai perusak demokrasi. Jadi aktivis banyak belajar dulu. Thank you. Sekarang gini, kamu nyari saya, nyari Mas Daryono sudah ada, mau ngapain? Ya karena Satu orang yang ngomong, Langsung dibubarkan sahabat ya. tapi apa pemerintah ngapain? Banyak masyarakat miskin yang nggak tertolong. Di mana pemerintah? sudah. Orang itu banyak mahasiswa yang orang tuanya berjuang. Menyesal mereka. Tapi Ya. di mana pemerintah? Ya. Sibuk MPG, sibuk orang-orang. Ya harusnya mohon maaf. Boleh saya ngomong? Sudah. Boleh saya ngomong, Sabun? Sampun ya. Jadi kan Mas, tolong yang bawa minum kasih minum dulu biar gak napasnya biar kayak ini. Sudah. Kasihan daripada itu. Kita ini mau menjalankan sejahtera. Dulu kok di Masjid Jepiko memperjuangkan rakyat miskin. Sekarang apa? Apa pedulinya sama masyarakat miskin? Menjilat dia. Gila, tapi kenapa gak ada kesadaran? boleh saya ngomong? Sudah belum? Boleh. Tadi kan kita ini datang untuk menjawab semua kegundahan itu. Anda boleh ngomong apa saja. Tadi kita sudah buka di Ya. dalam forum. Sehingga Anda boleh tanya masalah kemiskinan, masalah MBG, masalah apa saja. Boleh bertanya dan kita jawab. Bahkan nanti kalau ada yang kurang baik, kita ajak Anda semua ikut. Misalnya, orang ngomongin pesta babi di Papua. Loh, ini saya kasih tahu. Misalnya pesta babi di Merauke, Anda misalnya, kalau mau, ayo kita pergi. Misalnya gitu loh. Bersalah atau tidak? Bapak Enggak. merasa bersalah atau tidak? Loh. Sebentar Mas. Kamu ini nanya tuh hakim. Loh kok nanya? Kamu nanya tuh hakim. Nggak bisa begitu. Mas, sampean mahasiswa, saya pernah mahasiswa. Kita item-itemnya ayo kita bedah bersama-sama. Kalian merasa bersalah atau tidak? Untuk apa? Salah Untuk apa? apa tidak merasa bersalah berarti? Loh, semua orang, sebentar, semua orang punya salah. Ya atau tidak? Atau tidak? Semua orang punya salah. Semua orang punya Semua salah. orang punya salah. Ya, Sampai dulu santri. ya. Sampai sekarang santri, kenapa? Saya menjadi santri paling malu ketika melihat Pak Nusron sebagai santri. Oh, apa-apa. Wis ora apa-apa. 1.000 hektar. Apa? Apa? Rapopo. Berapa? Berapa? Ratusan ribu hektar. Ya, di mana? Ya, di mana? Kita lihat. Ya, di mana? Di mana? Lihat saja tata ruang itu. Hah? Siapa yang menentukan tata ruang itu? Bapak kan? Ya. Bayangin Pak. Iya. Orang Papua itu harus tergusur di sana. Iya. Wis. Tangan lu geteh toh di sini. Udah. Oke, saya boleh jawab Pak Menteri? Boleh. Gini aja. Koordinatornya siapa Anda? Anda koordinator. Saya boleh gantian? Yang paling afdal itu kalimatul adli indah. Sultan. Iya. Rapopo. Sekarang gini Mas. Kalau Anda mengatakan Ya, saya ya. menggusur orang Papua, kapan kamu mau tak ajak ke sana lihat? Nah, boleh. Loh, lihat yang saya gusur siapa? Bapak nonton pesta babi enggak? Loh, sebentar. Justru saya menyampaikan faktanya. Yang saya gusur siapa? Nonton gak usah jawab. Loh. Sampai penjajah Pak. Berarti Mereka punya rumah. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, benar ya, ketika kita mengajukan sebuah pertanyaan, mengajukan dalam dialog, kita tidak boleh menggunakan ego ya. Ya inilah ya yang terjadi ketika kita menggunakan ego kita, akan terjadi kerancuan dalam pemikiran, akan terjadi kerancuan dalam penyampaian
pendapat, entah itu pendapat kita sendiri ataupun pendapat orang banyak. Jadi dalam hal ini ya, dari dua sisi yang kita lihat itu tidak ada satu yang mengalah. Semua menggunakan ego masing-masing, semua menganggap dirinya paling benar. Entah itu dari sisinya mahasiswa, kalangan dari mahasiswa, dan juga utusan pemerintah yang dihadiri oleh Pak Nusron Wahid dan jajarannya. Dalam hal ini penyampaiannya juga mungkin agak sedikit menyinggung para mahasiswa ini. Ya, dikatakan seperti itu. Jadi, dalam hal ini ya, dalam konteks ini kita sebagai penonton, penikmat ya, menyaksikan betapa tidak bisanya bermusyawarah dengan mengedepankan akal pikiran yang waras. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, kenapa musyawarah sekarang itu kelihatannya sudah tidak bisa ditemukan lagi? Karena yaitu tadi, semuanya mengedepankan ego masing-masing, sehingga tidak terjadi kata mufakat, tidak terjadi tidak bisa menemukan titik temu dalam pembicaraan ataupun diskusi yang digelar di pelataran UGM. Kok memaksakan sekarang? Inflasi pangan di Papua itu 5% lebih tinggi daripada inflasi nasional. Itu Pak bilang solusi. saya kasih solusi. Itu solusi. Makanya gini. Sekarang gini, maksud saya mengundang Anda koordinatornya. Kita sebentar, maksud saya Anda koordinatori siapa mau volunteer kita pergi ke Merauke. Nggak perlu. Gimana? Loh. Bukan relawan. Mas, saya mau tanya, Iya. sampean semester berapa? Urusannya ya, apa urusannya? Ada kaitannya. Narasumbernya malah bertanya hal-hal yang mungkin di luar konteks ya. Soal salah, saya semua orang punya salah, kamu juga punya salah. Apalah. Akhirnya nggak nyambung. Wes, iki diskusi ora diskusi. Mohon maaf. Kacau. Apa mulai? Anda tidak tahu maaf. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Jangan dorong. Bubar. Aku mau pulang. Bapakku. Aku punya. Sepatu. Keributan terjadi di tengah diskusi Universitas Gadjah Mada UGM saat Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujamiko menyampaikan materi pada 15 Juni 2026. Sekelompok mahasiswa naik ke podium utama, berteriak revolusi, hingga terlibat saling dorong dengan petugas keamanan kampus.
Mahasiswa menyebut Budiman pengkhianat dan penjilat pemerintahan Prabowo Gibran. Padahal sebelumnya adalah bagian dari aktivis reformasi yang menentang rezim Orde Baru. Suasana semakin tak kondusif, Budiman nyaris dipukul. Botol air mineral dilemparkan ke podium hingga ia diusir keluar ruangan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang hadir bersama Budiman menyesalkan kejadian ini. Saat itu ia sempat berdiskusi dengan mahasiswa mulai dari program MBG hingga film Pesta Babi, namun tidak ada kesepakatan hingga pihaknya meninggalkan kampus UGM. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ke UGM ya, dan sudah direncanakan lama, kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya, dan ini bukan event yang pertama. Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah, dihadiri kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan bagus, kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Kalau Anda lihat nanti di videonya ya, saya, Pak Nusron dan Pak Budiman berusaha stay. Karena menurut kami niat kami baik, kami silaturahmi dengan baik, kami ingin menjelaskan hal-hal yang barangkali belum terjelaskan, dan barangkali kalau memang ada koreksi, ada masukan, juga kita ingin perbaikan. Jadi intinya kan ini menegaskan bahwa kami di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo kami ini demokratis. Kami menghargai semua pendapat. Kalau kita punya pendapat, tentu saja kan harus menghargai pendapat orang lain. Nah, tadi seolah-olah jadi ada pemaksaan untuk forumnya dihentikan begitu. Dan kami berusaha stay di situ cukup lama. Karena setelah itu kemudian kalau tidak salah ada yang lempar air, terus ada yang mukul pundak saya gini ya. Mungkin saya nggak tahu, saya merasa sudah ada yang mukul, orang yang lari. Kemudian udah nggak bener nih. Akhirnya kami keluar. Setelah kami keluar, kemudian kami ya karena memang tidak menginginkan ada sekelompok orang menginginkan tidak ada diskusi ya, kami mau pulang. Pada saat pulang di mobil dicegat. Kemudian kami dicari-cari. Karena dicari-cari ya kami keluar. Ya kan, mana Pak Nusron, mana Pak Daryono, mana? Ya udah kami keluar. Kemudian kami hadapi lagi, ayo apa, mau apa? Gitu. Akhirnya waktu jalan gitu, kemudian mereka menginginkan ada diskusi. Akhirnya kami bersila di jalan tadi kan bersila ya, nanti ada lah itu videonya kalau nggak salah, kalau ada yang ngambil ya. Kami duduk bersila, kemudian kami menginginkan diskusi. Kebetulan Pak Budiman kan udah beda, kita nggak tahu Pak Budiman mana, kelihatannya keluar di pintu yang lain. Mereka menginginkan Pak Budiman hadir. Saya pikir kan tadi kita diskusi di dalam, di tempat yang bagus, dengan sistem yang baik, direkam, jadi kita ada pertanggungjawaban rekaman tadinya, berharap ada dialektika yang bagus, tapi kan ternyata tidak diinginkan oleh sekelompok orang ini. Nah, setelah kami keluar, kami nggak boleh dicegat, nggak boleh pulang, dicari kami keluar, kami duduk di lantai di aspal, kemudian kita berusaha untuk ya udah apa gitu. Ada yang menyampaikan tadi kalau nggak salah menyampaikan ini di Pesta Babi, karena statusnya Pak Nusron sebagai Menteri Agraria, kemudian adanya penggusuran dan lain-lain, dan kami jelas, oke, kalau memang iya, dan ini barangkali kalau kawan-kawan tadi ya, adik-adik tadi misalnya ada yang lihat, ada yang nonton video ini, kami nggak ada masalah, kami ongkosi pakai dana pribadi saya, ayo kita merauke. Yang dimaksud Pesta Babi, yang dimaksud penggusuran, siapa yang digusur, di mana yang digusur, ayo kita sama-sama ke sana. Itu yang kami sampaikan waktu kami cangkruan di aspal. Tapi kan akhirnya enggak. Ya mohon maaf, maksud saya udah nggak ada inilah, nggak ada jual beli pendapat yang enak menurut saya. Jadi akhirnya ya diskusi nggak bisa diteruskan. Jadi ya sudah, akhirnya kami naik mobil, terus kemudian kami pulang. Itu aja. Sudah disahkan nggak kembali? Anda saya kirim ke polisi. Siapa yang kata namanya Bapak? Muhammad Abdi pelapornya. Cabut ya, suruh langsung lapangan. Ini mimpi presiden kita. Ini mandiri seluruh pulau. Mandiri pangan, mandiri energi, mandiri air sudah selesai. Tinggal bensin.
etanol, ada penggantinya adalah sawit. Negara ini kaya banget. Kemudian kita mau hilirisasi. Ini hilirisasi ya. Nanti Andi bertanya, mimpi kita hilirisasi, apa maksudnya hilirisasi? Semua bahan baku ini diolah. Semua bahan baku ini diolah. Air kelapa saja, ini air kelapa, coconut water dengan coconut milk. Nah, ini nilainya 5.000 triliun, 1,5 APBN. Ini maksudnya presiden kita, hilirisasi. Efisiensi kemarin, saya termasuk menteri pertama, efisiensi 1,7 triliun. Kemudian biaya ini perjalanan dinas, seminar, bangun gedung, hilangkan. Rapat di hotel nggak boleh, di pertanian atau di rumah saya. Ini aku hilangkan 1,7 triliun, masuk beli pompa pada saat kekeringan, hasilnya berapa? 17 triliun. Kita hilirisasi semua. Kita jadikan, jangan CPO kita kirim, langsung minyak goreng, margarin, kemudian skincare kayak macam-macam, ada gambir. Ini baru kelapa. Kelapa bisa 5.000 triliun. CPO bisa 10.000 triliun. Kemudian ada gambir, ada. Nah, terus ini manfaatnya. Ini bisa jadi tinta pemilu. Ini tinta pemilu, ini skincare, ini bisa sabun, ini bisa sampo. Ini hasilnya. Terus MBG dikritik, tahu nggak? Kalau MBG secara politik tidak menguntungkan pemerintah. Kenapa? Anak SD diberi makan, orang hamil. 2029, baru 3 tahun umurnya, tidak mungkin jadi pemilu kan? Benar nggak? Kalau secara politik, tapi Bapak enggak, ingin ini 1000 tahun Indonesia, anaknya cerdas, tinggi-tinggi, stunting kita 21%. Dan tidak boleh menurun. Apa itu MBG? Jangan lihat dia berdiri sendiri. Dia penggerak ekonomi, off-takernya. Perhatikan baik-baik, off-takernya 160 juta petani Indonesia. Paham? Yang beli adalah MBG, dan MBG tidak dikorupsi di situ. Kalau ada salah, lapor, kita pecat, kita tangkap. Aku tanya, yang marah kalau saya lakukan semua ini, swasembada, sudah, energi kita swasembada, ini, yang marah siapa? Yang tidak senang. Ini, apa? Dia importir tidak senang, mafia tidak senang. Kenapa? Tidak ada impor. Tahu kalau impor beras saja, untung saja 2.000. Tahu kalau 7 juta, 14 triliun untungnya satu kali impor. Itu cuma 1 bulan. Itulah yang menyerang habis kita. Dia punya uang. Itulah menyerang pemerintah. Dia punya uang. Clear kan? Logik nggak apa yang saya sampaikan? Mafia tidak senang, importir tidak senang. Kenapa tidak senang? Wajar, normal. Kita hilirisasi baru 3 komoditas, itu bisa 20.000 triliun hasilnya. Yang dulunya kirim kelapa, jadinya coconut milk, Visio. Yang dulunya gambir, itu langsung jadi sampo, sabun, dan kemudian CPO, sawit, itu bisa jadi solar, itu bisa jadi bensin, kemudian mentega, minyak goreng. Kalau beras yang menjadi penyumbang inflasi, tapi yang lain, kalau beras kita melimpah, terus saya mengatakan mahal kan, selalu medsos. Ini juga, ini memang menghancurkan negara kita. Aku hidup. Ini perhatikan ya, buka Excel supaya kita clear. Buka Excel, bukakan saya Excel. 115 juta petani kita, buka Excel, langsung gitu. Supaya dihitung mahasiswa kan cerdas-cerdas. Ini pertanyaannya tiba-tiba. Ini tiba-tiba. Coba buka Excel. Tulis 5,5 ton padi. Berapa enam? 5,5 ton padi. Harga gabahnya 6.500. Berarti kalau per ton kamu 1.500. 5 kali itu berapa? 35 juta, oke? Nah, 35 juta dibagi 4 bulan kan, dan sudah bagi 4, supaya jangan kita pakai rasa, bagi 4, berapa? Nah, bagi 4 bulan dalam satu keluarga kan ada istrinya orang, ada anaknya 2, itu sensus. Berarti bagi 4 lagi kan? Belum mau proses, jangan dulu kita kompromi, biarkan dulu saya kasih pengertian supaya tidak terganggu pikiran. Pendapatannya per orang berapa? 2.200.000. Biayanya berapa? Katakanlah untung 50% per orang. Untuk bagi biaya kan ada biaya.
Anggap 50%, berarti 1.100.000. Mengerti maksudku? Perhatikan semua, 1.100.000 pendapatan satu orang petani. Setuju ya? Satu bulan berapa hari? Bagi 37.000 per hari keuntungannya untuk makan. Gaji tukang batu berapa? Di Lampung berapa? 100.000. 75. Mana banyak 75.000 daripada 30.000? Tulis 75.000. Tulis di situ petani. Sini petani. Di sini tukang batu. Di sini rokok. Satu berapa bungkus per hari? Satu bungkus. Nah, 30 kali 40 per hari. Satu bungkus. Rokok 40.000. Aku tanya masih semua. Murah apa mahal itu beras? Murah atau mahal itu beras? Kasih kesan. Kalau saya menang kecil dong, murah. Kenapa dia begitu? Murah apa mahal? Sampaikan ke rakyat Indonesia. Itu mafia yang menyediakan itu mahal. Kau mau petani kita itu saja 37 sudah bersyukur. Pupuknya diturunkan supaya dia bisa hidup. Sudah bersyukur. Sekarang petani kita baru terlihat mahal. Tapi rokok enggak. Ada nggak pernah kritik rokok mahal? Jadi aku jaga keseimbangan. Ini HEP 14.000. Kalau 6.500 itu kali 2. Kali 2 ya. Harga beras. Kalau beras ini kan bawah. Tulis kalau di sini. Nah, tulis beras di bawah. Sini saja. Sembarang aja beras. Tulis. Ini kali 2 kan terjadinya kan. Kali 2 ini berapa? 13.000. Nah kalau dijual 15.000, 14.000 dia udah mahal. Mau nggak atau murah? Nah 1 kilo itu satu keluarga bisa makan 2 hari 3 hari, benar nggak? Rokok sendirian 40.000, nggak ada kritikannya. Inilah tadi bahwa distribusi beras itu tidak mahal. Beras itu karena catat itu ya, sum itu karena itu kan akhirnya koperasi. Ini benar. Ini petani, pedagang, kumpul distributor, tabrik sini tidak kelihatan mukanya mafia. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah itu tidak hanya dibuat, tetapi terus-menerus dipertahankan dan diperbesar. Kita punya memori yang begitu luar biasa, misalnya ya, tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang membuat Gibran bisa jadi wapres hari ini. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum, sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum. Oke, orang boleh berharap, barangkali itu hanya strategi untuk memenangkan Pilpres. Tapi sesudah memenangkan, maka dia akan membangkitkan keadilan itu. Tapi apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai seskap, yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang TNI. Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah. Saya punya tesis begini, kalau kekuasaan hari ini sejak mau berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara, mana mungkin selama 5 tahun dia berkuasa, dia akan pakai etika. Maka hanya ada 2 jenis manusia, Bang Rizal, yang berbaik sangka pada penguasa. 1, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan. Saya harus apresiasi pada UII karena secara tegas menolak untuk mengelola SPPG. Teman-teman, Tepuk tangan dong. Mana Pak Rektor tuh? menolak mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Sudah ya, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, setelah kita melihat isi videonya, cara penyampaian, dan juga para penanya ataupun para mahasiswa ini dalam menyampaikan sebuah pertanyaan, itu seakan memaksa, dan juga narasumbernya yang hadir itu seakan itu sedikit
menyentil hati para mahasiswa ini ya, sehingga terjadi bukan mendapatkan satu solusi, bukan, malah terjadi kerusuhan ya, karena itu tadi semuanya, entah itu dari mahasiswanya sendiri, dari narasumber yang hadir ya, itu semuanya ingin benar sendiri. Jadi dalam konteks bermusyawarah, konteks berdialog dalam hal ini itu tidak menemukan sesuatu yang bisa dijadikan pedoman ataupun solusi, karena semuanya menganggap yang menjadi narasumber itu dianggap salah, nggak ada sama sekali yang benar. Dan juga narasumber menganggap bahwa yang hadir ataupun mahasiswa penanya dalam konteks dialog ini itu dianggap biasa-biasa saja, sampai ada narasumber yang mengatakan mempertanyakan semester berapa. Ini kan sudah keluar konteks ya. Kalau kita berdiskusi itu kita tidak harus tahu entah kamu itu apa, sebagai apa, tetapi pertanyaan-pertanyaan ataupun cara menjawab, cara bertanya itu yang harus difokuskan. Jadi dalam hal ini yaitu tadi, semua terlanjur menggunakan ego masing-masing sehingga tidak terjadilah titik temu. Dan apabila hal-hal seperti ini dalam konteks berdialog dari golongan atas saja sudah tidak bisa menunjukkan hal-hal yang terbaik, hanya ego masing-masing yang ditunjukkan. Come on, carilah berikanlah contoh ya, bukan carikan contoh, berikan contoh yang terbaik bagi kalangan masyarakat bawah ya, sehingga pertanyaan, pernyataan dari Anda itu bisa dijadikan motivasi ataupun sebuah pedoman dalam melakukan diskusi, tata cara berdiskusi, berdialog yang baik dan lain sebagainya, bukan malah terjadi hal-hal seperti yang sudah kita lihat barusan. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, dalam hal ini kita bisa memetik ya satu pengajaran, satu pelajaran betapa kita itu diperlukan menggunakan akal pikiran yang waras. Sekali lagi, akal pikiran yang waras dan tidak boleh mengedepankan ego ketika kita berdiskusi, ketika kita berdialog dengan lawan bicara kita. Entah itu dalam musyawarah, entah itu dalam dialog umum seperti yang barusan kita simak ataupun kita saksikan ya. Betapa pentingnya kita itu disuruh apa ya? Disuruh bersabar ketika menjawab ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, mari kita simpulkan, mari kita diskusikan video ini, tetapi dengan satu harapan, gunakan akal pikiran yang waras. Apakah pernyataan-pernyataan dari mahasiswa dan juga dari kalangan pemerintah yang dalam hal ini hadir sebagai narasumber di UGM, pelataran UGM melakukan dialog yang amburadul, bubar, terjadi kericuhan, sahabat pelita ya. Mari kita diskusikan bareng-bareng di kolom komentar, dan yang namanya pro kontra itu pasti ada ya. Ya seperti yang kita saksikan barusan, pro kontra itu ada yang memihak kepada pemerintah, ada yang memihak kepada mahasiswa. Mungkin dari kalangan mahasiswa ingin menyuarakan apa yang selama ini dirasakan, kegelisahan, kegundahan masyarakat tingkat bawah, dan pemerintah hadir untuk menjawab hal itu. Tetapi karena dari pihak mahasiswa dan narasumber yang hadir itu menggunakan ego masing-masing sehingga terjadi kericuhan. Sahabat pelita, monggo diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar, share sebanyak-banyaknya, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.